Shalom teman-teman, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bangun lagi. Dan sebentar seperti biasa kita akan mendengarkan sedikit bagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami mau panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur karena pagi hari ini masih ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami tidak terbatas ya Tuhan, tapi biarlah setiap kami boleh memahami apa yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini, supaya bisa menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk bisa lebih mendekatkan diri lagi kepadamu dan bisa menerapkan apa yang menjadi pesan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, renungan pada pagi hari ini aku kasih tema waspada. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Teman-teman, berbicara mengenai kewaspadaan, ini ada hubungannya dengan berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga sendiri dengan berjaga-jaga yang menggunakan kewaspadaan adalah dua hal yang berbeda. Berjaga-jaga dengan kewaspadaan. Nah, seorang babysitter atau penjaga bayi, dia nggak hanya boleh berjaga-jaga duduk manis di dekat bayi itu, tapi dia harus waspada dengan bayi itu, dimana dia juga harus sesekali mengecek apakah bayi itu aman. Nah, selain itu wasit juga hakim garis, dia nggak boleh hanya berdiri di samping lapangan melihat berjalannya pertandingan, tapi dia harus berjaga-jaga, harus waspada, harus fokus. Apakah ada pemain yang melewati batas garis? Apakah ada pemain yang melanggar peraturan? Lalu ada juga kalau kita di sekolah lagi ujian, guru kita menjadi penjaga ujian. Tentu mereka nggak boleh hanya duduk diam di situ menjaga berjalannya ulangan, tapi seorang penjaga ruangan, penjaga ujian ini juga harus memastikan bahwa tidak ada yang menciptakan gangguan-gangguan dalam berjalannya ulangan dan menjaga supaya tidak ada yang melakukan contek-menyontek seperti itu. Nah teman-teman, jika mereka lengah sedikit atau nggak waspada, kemungkinan mereka untuk mengalami kebobolan atau mengalami kerugian, hal-hal yang merugikan itu menjadi besar. Nah, sama kayak hati ini perlu dijaga dengan kewaspadaan. Kita nggak boleh hanya menjaganya saja tanpa ada kewaspadaan. Kalau kita nggak waspada, kalau kita lengah, nah kita bisa aja membuka celah bagi iblis untuk masuk ke dalam hati kita, bobol hati kita, ambil sukacita di hati kita dan damai sejahtera kita. Hal ini gak jauh beda sama yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Kan waktu itu kelas 12 mendapat pengumuman eligible. Nah, teman-teman saya juga yang mendapat pengumuman eligible itu mulai bingung kesana kemari, menentukan pilihan jurusan yang kira-kira masih aman buat mereka. Habis itu banyak juga yang takut tidak diterima di jurusan yang diimpikan, dan dari mereka sesama eligible ini juga gelisah kalau nanti ada yang menikung pilihannya, sehingga hal-hal di atas itu sebetulnya boleh saja dipikirkan, tapi yang menjadi berbahaya ketika hal-hal tersebut mulai membawa kekhawatiran, mulai merenggut sukacita teman-teman, mulai menghapus sukacita teman-teman dan bawa kepahitan ke dalam hidup teman-teman. Itu merupakan salah satu kerja iblis yang mau membobol hati teman-teman. Khawatir itu ada, tapi yang menjadi berbahaya adalah ketika khawatir itu mulai merenggut damai sejahteranya teman-teman.
Nah, lalu gimana sih supaya kita gak sampai membiarkan iblis itu menguasai hati kita? Nah, cara jaga hati dengan waspada yaitu ada di Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, dalam hati kita harus kita simpan janjinya Tuhan, firman Tuhan. Nah, berarti setiap hari Minggu kita dengerin firman Tuhan. Apakah itu cukup? Tentu enggak, karena Tuhan bilang simpan itu di dalam hati kita. Tanamkan itu, patenkan itu di dalam hati kita. Apakah firman Tuhan itu cukup hanya kita tanamkan gitu? Tentu saja enggak. Tanaman itu harus kita rawat supaya enggak mati, sehingga iman kita, firman Tuhan itu harus kita rawat juga dengan cara direnungkan setiap hari. Kita jadikan sebagai dasar kita buat beraktivitas dimanapun dan kapanpun. 1 Petrus 5 ayat 7-9, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, teman-teman, firman Tuhan yang kita tanam, yang kita rawat, yang menjadi dasar iman kita, itulah yang kita pakai untuk melawan iblis yang berkeliling mondar-mandir, mau merenggut sukacita kita, damai sejahtera kita, dan kehidupan kita. Dan tentunya buat siapapun kita yang lagi khawatir tentang masa depan kita, tentang pendidikan, pekerjaan, tugas-tugas kita, tentang kehidupan pribadi kita, tentang keluarga kita, apapun itu, serahkan semuanya itu kepada Tuhan, karena Tuhan kita yang menjadi dasar kita, Dia yang akan memelihara kita. Nah, teman-teman, apapun yang jadi jalannya Tuhan, apapun nanti jalan yang Tuhan kasih, itu semua adalah jalan yang terbaik untuk kita, jalan yang akan membawa kita menuju damai sejahtera. Jadi kita gak perlu khawatir, karena apapun yang Tuhan kasih itu pasti akan membawa suatu kebaikan bagi kita semua, yang mungkin gak kita rasakan sekarang, tapi mungkin di kemudian hari. Dan yang paling penting adalah lakukan yang terbaik yang ada di ranahnya kita, dan sisanya kita serahkan pada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh diingatkan untuk menjaga hati kami dengan waspada, tidak membiarkan iblis untuk mengambil sukacita kami, tidak membiarkan iblis untuk mengambil damai sejahtera yang ada di dalam hati kami. Ya Tuhan, kami manusia yang lemah, tapi biarlah Engkau yang menolong kami untuk semakin hari semakin menguatkan iman kami, menguatkan firman Tuhan yang ada di dalam pribadi setiap kami, sehingga kami tidak lengah, kami tidak membiarkan iblis merenggut sukacita di dalam hidup kami. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing, kiranya Engkau menyertai setiap kami, biarlah apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini, pada hari ini, boleh seturut dengan firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.